Annyeonghaseyo teman KCCI. Sudah bisa main baduk? Kalau buat teman-teman yang udah nonton drama Reply 1988, di sana ada karakter Choi Taek yang merupakan salah satu atlet profesional baduk. Nah, untuk yang nonton pasti familiar dong dengan batu-batu ini, batu-batu baduk. Gimana cara main baduk, kemudian kenapa di drama itu kayaknya serius banget nih orang-orang pada main baduk. Nah, main baduk itu apa sih? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini kalau yang suka drama Korea pasti sering sekali ya dengar baduk itu. Jadi baduk itu salah satu sebenarnya termasuk hitungannya budaya Korea juga gitu. Cuman asalnya memang dari Tiongkok sana. Cuman sudah masuk ke Korea itu dari abad ketiga gitu. Jadi memang itu sudah jadi culture-nya budaya Korea juga gitu. Permainannya dibilang mirip catur, mirip ya, cuman berbeda. Kalau catur itu dia orientasinya ngebunuh raja supaya menang, kalau baduk itu dia perebutan wilayah gitu. Jadi mungkin miripnya sama-sama melatih butuh pemikiran, butuh mikir gitu, makanya jadi mirip ke catur gitu, saling lawan-lawan gitu ya, satu lawan satu gitu. Bisa juga sih dua lawan dua seperti itu gitu. Singkatnya ya sejenis permainan ya ini seperti ini ya. Weichi, jadi Igo atau Gonya itu ya Jepangnya, baduk ini Koreanya bisa baduk atau empat gitu ya. Tiongkoknya gitu, jadi aslinya memang dari sana, dari China sana, dari Tiongkok sana gitu ya. Igo, baduk atau Weichi adalah sebuah permainan yang menyebutkan wilayah kekuasaan di atas papan. Jadi seperti yang saya sudah bilang, beda dengan kita main catur gitu. Kalau catur itu ngebunuh raja supaya bisa menang, kalau Igo ini perebutan wilayah gitu. Jadi itu kalau yang digambar itu ya perebutan wilayah. Jadi yang ada hitam-hitam itu kita sebutnya wilayah hitam, putih itu wilayah putih gitu loh. Ya, yang ada warna birunya itu mungkin jadi kelihatan itu jadi wilayahnya putih gitu, hitam itu yang orange itu. Jadi sejarah baduk ini seperti yang saya sudah bilang, dia berasal dari Tiongkok sana, dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah board game tertua di dunia. Board game tertua di dunia. Jadi game yang menggunakan pemikiran asa otak, tapi yang tertua di dunia tuh ini loh, baduk ini loh, gitu. Jadi diperkirakan dari 4.000 tahun yang lalu, bahkan bisa jadi lebih gitu loh. Karena pokoknya sejarah tertuanya ditemukan di Tiongkok sana, dan itu ya berupa papan, itu papan zaman dulu sekali, dan usianya memang sekurang-kurangnya ada 4.000 tahun yang lalu. Jadi 2000 sebelum Masehi, bahkan bisa jadi lebih jauh lagi. Seperti itu. Ya, pada zaman dahulu, baduk ini dianggap sebagai salah satu kesenian yang wajib dipelajari bagi para bangsawan, kaum terpelajar, pejabat pemerintahan, dan kalangan militer. Jadi nggak semua orang boleh mainin baduk gitu. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Waktu itu nggak terbuka buat masyarakat umum. Jadi nggak bisa memainkannya, nggak dibuka untuk umum lah ya. Intinya seperti itu. Jadi hanya kalangan tertentu aja. Cuman makin kesini, ini sudah mulai masyarakat umum luas pun pada memainkannya gitu. Oke, jadi baduk ini diperkirakan masuk ke Korea pada abad ke-5 gitu ya. Ini sebenarnya bukan pertama kali masuk abad ke-5, sebenarnya nggak ada pastinya persisnya kapan, cuman pada abad ke-5 ini udah populer di Korea gitu. Abad ke-5 ini udah populer di Korea, bahkan bisa jadi lebih jauh lagi gitu. Lebih jauh, bisa abad ke-3, abad ke-2, cuman karena nggak ada bukti sejarah yang persis tahu kapan masuknya, kan karena ikatan kan kerjasama Tiongkok dan Korea ini kan juga kuat ya, jadi bisa jadi lebih jauh lagi. Cuman di abad ke-5 ini sudah populer. Sebenarnya bukan awal masuknya, jadi awal masuk benar-benar pertama kali itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Cuman abad ke-5 ini udah populer di Korea. Jadi memang sudah tua sekali juga, memang jadi sejarahnya juga seperti itu. Oke, ya diperkirakan Jepang baru populernya abad ke-7. Jadi kalau Koreanya abad ke-5, Jepangnya baru abad ke-7 gitu ya. Oke, sedangkan masyarakat Eropa sendiri diperkirakan mulai banyak yang main baduk sekitar abad ke-16 gitu. Oke, nah diperkirakan saat ini sudah ada lebih dari 46 juta orang di seluruh dunia yang mengetahui cara bermain baduk. Ini datanya juga bisa kemungkinan ini jauh lebih tinggi lagi ya, karena ini sebenarnya data lama juga. Jadi saat ini tuh board game yang paling banyak orang bisa mainkan adalah baduk ini. Bukan chess. Mungkin kalau di Indonesia kita di mana-mana lihat orang main, oh
ada bapak-bapak main chess ya. Memang di Indonesia chess jauh lebih populer ya, catur lebih populer. Tapi di seluruh dunia itu yang paling populer adalah badut ini, gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia pikiran yang main chess jauh lebih banyak. Enggak, sebenarnya yang main badut itu sebenarnya jauh lebih banyak. Misalkan teman-teman yang belum pernah lihat badut itu seperti ini, hitam putih gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Papannya sendiri mereka standar, ada yang 19x11, ada yang 13x13, ada yang 9x9. Seperti apa sih cara mainnya? Jadi kalau catur itu kan biasanya udah ada baduk-baduknya dulu nih, bidak-bidaknya dulu, udah di set dulu kan segala macamnya, ada pionnya, ada rajanya, ada segala macamnya kan. Kalau di baduk ini pertamanya kosong kok, jadi nggak di set apa-apa dulu gitu, pertamanya kosong dulu. Naruhnya di mana? Naruhnya di titik perpotongan seperti ini gitu, bukan di dalam kotak. Dan yang jalan pertama kalau di baduk itu adalah batu hitam. Kalau di chess itu kan putih duluan ya, putih jalan, hitam putih, di chess kan putih dulu baru hitam gitu gantian. Kalau di baduk ini hitam duluan yang jalan gitu ya. Naruhnya di titik perpotongan gitu, di sudut boleh, di sudut seperti ini boleh, di pinggir juga boleh gitu ya, selama di titik perpotongan, bukan di dalam gitu. Dan kalau kalian sudah taruh, nggak boleh digeser-geser lagi. Ini nggak bisa digerak-gerakin. Beda kalau chess itu kalian bisa menggerakkan pion-pionnya, bidak-bidaknya kalian bisa gerakan. Tapi kalau di baduk ini kalian sudah taruh, udah selesai gitu. Udah hitam putih gantian. Nah, tujuan permainannya apa sih? Kalau chess itu kita menang itu, target kita kan membunuh raja lawan kan. Kalau kita berhasil membunuh raja lawan, maka menang gitu. Kalau di baduk ini enggak. Kalau di baduk ini perebutan wilayah gitu. Jadi banyak-banyakan wilayah. Beda dengan chess. Kalau chess ini kita cepat-cepatan bunuh raja lawan gitu. Kalau di baduk ini kita banyak-banyakan memperoleh wilayah. Nah, wilayah itu seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Ini kita sebutnya ini wilayah hitam satu. Satu ini loh, satu titik perpotongan ini yang di dalam. Jadi bukan, kita nggak ngitung batunya memang ada 4, tapi wilayah hitam di sini 1 gitu. Nah, kalau ini wilayah hitam ada berapa? Ada yang tahu nggak? Wilayah hitam ini ada berapa? Di sini wilayah hitam ada 2. 1, 2 gitu. Kita nggak ngitung batunya. Baduk itu nggak ngitung batunya, kita banyak-banyakan wilayah. Jadi di sini wilayah hitam 2 gitu. Oke, misalkan seperti ini. Di sini wilayah hitam ada berapa? Ada yang tahu? Di sini wilayah hitam ada berapa? Di sini wilayah hitam ada 3 poin. 1, 2, 3. Titik-titik kosongnya itu ya. Titik-titik kosongnya itu ya. Itu ya, kalau ini 3, kalau yang ini 2. Ini 2 gitu. Jadi kalau ini wilayah hitam ada 3 gitu. Jadi banyak-banyakan wilayah. Wilayah itu seperti itu. Oke, atau seperti ini. Di sini ada yang tahu nggak wilayah hitam kira-kira ada berapa? Coba teman-teman coba hitung deh. Teman-teman coba hitung di sini wilayah hitam ada berapa? Titik kosongnya hitam ada berapa? Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini wilayah hitam ada 12 poin gitu. Kita sekali lagi nggak hitung batunya, kita hitung titik kosongnya, titik perpotongannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu gitu. Jadi di pinggir pun, kalian mau bikin di pinggir pun boleh. Misalkan seperti ini. Ya, di sini ya ini wilayah hitam. Ada berapa? Coba. Ada yang tahu nggak? Hitam wilayahnya ada berapa? Di sini wilayah hitam ada 3. 1, 2, 3. Ya, jadi hitam di situ wilayahnya ada 3. Gitu. Jadi banyak-banyakan wilayah. Yang paling banyak wilayahnya dia yang menang. Gitu.
Ya, di pertamanya kosong gitu, hitam putih gantian sampai ngebentuk wilayah. Seperti oke. Ini kita sebutnya posisi Atari, atau mungkin bahasa Koreanya disebutnya dansu gitu ya. Jadi suatu batu ini kita sebutnya punya 4 napas. Ya, jadi kalau dikelilingin, gampangnya dikelilingin, ini kita sebutnya posisi Atari gitu ya, atau Koreanya dansu. Ini juga. Nah, kalau hitamnya taruh di sini, batu putihnya mati. Gitu. Diambil jadi tawanan. Tawanan ini fungsinya di akhir permainan buat ngurangin wilayah lawan. Gitu. Jadi ini posisi dansu, atau bahasa Koreanya itu dansu atau Atari. Jadi kalau sekali lagi kalau hitam taruh di sini, ya ini mati. Gitu. Jadi bagaimana? Misalkan giliran putih nih, giliran putih yang jalan. Kalau tadi kan hitam taruh di sini, putih mati. Nah, seandainya kalau putih yang jalan, simpelnya adalah ya dia tinggal jalan sini aja. Gitu. Karena tadi kalau hitam taruh sini, putihnya diambil, mati. Kalau teman-teman jadi putih, ya tinggal taruh sini aja. Jadi hitam kalau mau makan 2 batu putih ini caranya bagaimana? Harus dikelilingin lagi. Ini, dan ini. Ya, ini mati. Seperti itu. Otomatis dan ini jadi wilayahnya hitam juga. 2 poin. Seperti itu. Jadi simpelnya kalau dikelilingin suatu batu, maka dia mati. Gitu ya. Misalkan bentuknya seperti ini. Ya, kalau tadi kan ya misalkan seperti ini. Hitam kalau mau nangkap batu putih itu semua ya harus kelilingnya ada dulu juga. Ya, seperti ini. Seperti ini, putihnya mati, diambil. Gitu. Jadi kalau dikelilingin, mati. Seperti itu. Kalau di pinggir, mati. Ya. Kalau di sudut bagaimana? Kalau di sudut, cukup 2. Ya. Di sudut cukup 2. Gitu. Jadi, kalau dikepung itu, mati. Baduk itu cara mainnya seperti itu. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, di baduk itu kita nggak bisa yang namanya bunuh diri. Jadi misalkan ada bentuk seperti ini, teman-teman taruh putih di tengah, nggak bisa, putihnya langsung mati sendiri. Nggak bisa kan? Jadi nggak memungkinkan putih untuk taruh di sini. Kan kelihatan tuh langsung kayak mati kan? Nggak boleh. Kalau teman-teman baduk kita terlarang namanya. Jadi bukan berarti kalau lawan main kalian taruh di sini terus langsung kalian ambil, nggak seperti itu ya. Kalian kasih tahu aja, oh itu nggak boleh taruh di sini nggak boleh, namanya bunuh diri. Di baduk itu nggak mengizinkan itu, nggak boleh taruh di tengah seperti ini, nggak boleh. Itu ilegal namanya, kalian nggak bisa jalan di situ. Ya nggak bisa bunuh diri lah kalau di baduk. Ya itu peraturan kedua. Dan hanya ada satu peraturan lagi. Ya kalau tadi peraturan pertama itu yang dansu itu atau Atari, kalau dikepung semua mati. Peraturan kedua, kalian nggak boleh gitu ya, nggak bisa bunuh diri lebih tepatnya. Jadi kalau kalian main di aplikasi, kalian nggak bisa tekan taruh di sini gitu, nggak bisa gitu, nggak memungkinkan. Nah, peraturan kok namanya, atau P bahasa Koreanya, gitu ya. Jadi tadi begini nih, misalkan kalau putih taruh di tengah, boleh nggak? Nggak boleh kan? Putih taruh di tengah ini nggak boleh karena bunuh diri, putihnya langsung mati gitu, sama hitam. Jadi putih nggak boleh taruh di sini. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya, kelihatan nggak? Ini ditutup dulu deh, ya. Putih kayak bisa makan hitam kan satu, ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, di sini putih boleh makan hitam di sini, gitu. Kalau tadi kan kalau ini nggak ada, putih nggak boleh nih taruh sini, karena hitungannya bunuh diri. Kan di baduk itu nggak boleh bunuh diri, nggak bisa bunuh diri. Tapi kalau bentuknya kayak gini, karena putih mau makan hitam ini, satu ini, yang ini, putih boleh taruh sini dan makan. Gitu. Nah, sekarang, kalau teman-teman lihat, ini sekarang batu putih ini kayak mau makan hitam kan, gantian tuh. Nah, nanti kita bisa dong makan sini lagi, gitu loh. Nanti putih makan sini lagi, kita makan sini lagi, nggak selesai-selesai. Makanya dibuat peraturan yang namanya peraturan kok atau PEK dalam bahasa Koreanya. Nah, putih boleh makan silakan,
hitamnya nggak boleh makan langsung balik lagi. Biar nggak terjadi pengulangan yang sama terus, kita makan-makan di sini terus gitu. Jadi hitamnya harus jalan ke tempat lain, dimanapun boleh gitu ya. Misalkan di sinilah boleh gitu. Putihnya kalau mau nutup boleh gitu. Kalau putihnya jalan ke tempat lain, hitamnya bisa makan balik. Intinya adalah harus tunggu selang 1 putaran dulu, baru kalian bisa makan balik. Jadi simple, bener-bener simple, sesimpel itu gitu loh. Oke, atau misalkan saya kasih contoh, misalkan di sudut ya. Ini juga salah satu bentuk atari kalau dikeliling putih ya. Atari atau bahasa Koreanya dansu. Gitu, seperti ini. Jadi kalau putih taruh di tengah, hitam semuanya mati. Gitu. Di tengah pun juga sama. Kalau misalkan bentuknya seperti ini nih. Ya, kalau dikelilingin sama putihnya hitamnya dikelilingin putih seperti ini, putih cukup tinggal taruh tengah dan hitam semuanya mati. Gitu. Jadi kalau dansu itu atau atari itu konsepnya adalah nafasnya tinggal satu atau hanya tidak punya satu titik kosong aja. Gitu. Jadi kalau seperti ini dan dikelilingin putih itu masih bisa mati. Gitu. Jadi buat hidup bagaimana minimal kita istilahnya punya 2 mata. Jadi ini bentuk minimal khusus kalau kalian main baduk dan grup kalian ingin hidup, minimal harus punya 2 mata seperti ini. Gitu. Jadi dikelilingin putih pun dia nggak bisa mati. Kenapa? Kalau putih taruh di sini, putihnya yang bunuh diri karena di baduk itu nggak bisa bunuh diri. Taruh sini juga putihnya yang bunuh diri, jadi nggak bisa juga. Jadi nggak ada cara putih bisa makan hitam di sini. Gitu. Nah, misalkan di tengah ini nggak ada gitu. Kalau tadi hitam taruh tengah, hitam hidup, nggak bisa dibunuh putih. Maka kalau giliran teman-teman jadi putih, cara matiin hitam ini taruh tengah dulu. Gitu. Kalau hitamnya taruh sini, putih tinggal taruh sini dan semua mati. Jadi otomatis ini jadi wilayah putih. Gitu. Jadi simpelnya baduk itu kalian kepung semua, kelilingin semua bidaknya, kalian bisa makan. Seperti itu. Gitu. Nah, ya ini yang dihitung. Titik-titik kosong ini yang dihitung. Jadi permainan baduk tuh selesainya mungkin kalau teman-teman penasaran, baduk itu selesainya bukan berarti semua papan penuh. Berarti kalau semua papan penuh batu berarti kan nggak ada yang punya wilayah. Baduk itu selesai kalau sudah nggak ada wilayah kosong lagi yang bisa kalian ambil. Gitu. Jadi selama masih ada tanah yang bisa kalian ambil, ada wilayah kosong yang bisa kalian ambil, yaitu kalian masih bisa terus main. Gitu. Nah, biasanya untuk putih dapat bonus poin 4,5. Kenapa sih? Karena hitam jalan duluan. Jadi hitam kan jalan dulu, gitu ya. Hitam jalan dulu. Ya, kira-kira sih cara mainnya seperti itu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Hanya 3 peraturan dasar itu dan kalian selamat bisa main baduk gitu ya.